Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 9 perkembangan peserta didik dengan dosen pembimbing Dr. Anda Desmita MSI dan nama saya Muhammad Tegar dengan NIM 2130101081 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Ica Khairunisa dengan NIM 2130101048 Dan saya Munita Wahyuni dengan NIM 2130101083. Baiklah, silakan teman-teman menyaksikan video dari kita bertiga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, Halo Tegar. sudah ketemu buku tentang pengertian moral teman? Sudah. Oh sudah. Berarti pengertian moral itu apa? Pengertian moral itu suatu kebutuhan yang penting bagi seorang remaja, terutama sebagai pedoman dia dalam menemukan jati dirinya, mengembangkan hubungan personal yang harmonis, dan menghindari konflik-konflik peran yang sering terjadi pada masa transisi. Sedangkan perkembangan moral itu adalah perkembangan yang berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam Jadi, perkembangan moral itu adalah perkembangan yang berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam mengetahui baik atau buruknya suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu. Baik itu dalam melakukan perbuatan baik, kebiasaan melakukan perbuatan baik, dan rasa cinta terhadap perbuatan baik. Apakah ada tahap-tahap dari perkembangan moral itu? Ada pendapat dua para ahli tentang tahap-tahap perkembangan moral seorang anak. Yang pertama, menurut Piaget. Menurut Piaget ini ada lagi dua tahap yang akan dilalui anak dalam perkembangan moral. Yang pertama yaitu tahap moralitas heterogen. Tahap moralitas heterogen ini, anak berpikir bahwa peraturan dan hukum ini adalah perangkat dunia yang tidak bisa dikuasai atau dikontrol oleh manusia. Dia berpikir bahwa seseorang melakukan kebaikan itu atas hanya konsekuensinya, bukan karena niat dari hatinya diri sendiri. Yang kedua, tahap moralitas otonomi. Pada tahap ini, anak mulai sadar bahwa hukum dan peraturan itu dibuat oleh manusia. Dan segala perbuatan kebaikan atau keburukan yang dikerjakan oleh seseorang itu, dia menilai bahwa menurut konsekuensinya dan niat dari si pelaku tersebut. L. Kolbeck. Menurut L. Kolbeck ini ada 3 tahap lagi yang harus dilalui oleh seorang anak. Yang pertama, moralitas prakonvensional. Pada tingkat ini, baik dan buruknya seorang anak, suatu perbuatan diinterpretasikan melalui reward atau hadiah dan hukuman atau punishment. Yang kedua, tahap konvensional. Pada tahap ini, individu memberlakukan standar tertentu, tetapi standar ini ditetapkan oleh orang tua dan pemerintah atau orang yang memerintah. Yang ketiga, tahap pasca konvensional. Tahap ini seseorang menyadari bahwa adanya alternatif moral dapat memberikan pilihan dan memutuskan bersama tentang peraturan dan moralitas yang didasari pada prinsip-prinsip yang diterima dirinya sendiri. Ini merupakan tahap moralitas yang sesungguhnya karena ia tidak perlu disuruh melainkan atas kesadaran dirinya sendiri. Jadi setelah tahap-tahap tadi, apakah ada faktor yang mempengaruhi tentang moral? Jadi ada 2 faktor yang terdapat dalam perkembangan moral ini. Yang pertama faktor internal, di mana faktor internal ini lebih memerankan oleh orang tua, yang mana internal ini lebih ke genetik, dan faktor kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal ini lebih meliput ke lingkungan seperti teman dan teman yang dimiliki oleh peserta didik.
materi. Oh, dari penjelasan kami berdua, apakah Tegar paham dengan yang kami jelaskan? Mungkin Tegar paham ya. Kalau begitu, bisakah kami memberikan pertanyaan kepada Tegar? Insya Allah saya bisa. Pertanyaan saya, bagaimanakah pengaruh moral terhadap seorang pelajar? Jadi pengaruh pelajar itu ada dua kemungkinan. Yang pertama tuh moral yang dengan baik kan. Kalau peserta didik, kalau moralnya baik, pasti dia akan belajar dia tuh sungguh-sungguh. Pasti dia akan sukses. Tapi kalau dia peserta didik ini tidak bagus atau gimana, malas gitu kan, atau tidak baiknya, dia merasa tidak ada semangat buat belajar, mau mencapai sesuatu pun dia tidak ada semangat. Mungkin itu saya dapat jawabannya. Jadi dari kesimpulan itu, apakah orang tua berperan juga dalam mempengaruhi perkembangan moral ini? Oh tentu, peran orang tua itu sangat penting dalam peserta didik. Bukan cuma buat di sekolah atau di mana kan, di rumah pun peserta didik ini harus diajar sama orang tua. Karena sebelum dia sekolah, di rumah tuh sudah belajar dia tentang moral sama orang tuanya. Gimana dia supaya dia tidak malas, tidak berbohong, berkata tidak kasar atau berkata dengan baik, dia kan belajarkan kata sama orang dewasa gimana gitu. Jadi di lingkungan keluarga itu sangat penting untuk buat peserta didik, biar dia sudah terbiasa di rumah dan di bawah sekolah pun dia sudah terbiasa yang dibawa di rumah gitu.